melalui bidang ekonomi masjid, insya Allah kita akan membangun peternakan sapi Babu Rahim. Jadi sebagai nanti untuk operasional masjid. Ya, apa namanya, rentenir terhadap masyarakat itu sudah diatasi di sini ya. Di 2014 Ustaz. Iya. Ya kalau bisa perantau ya. Kalau ada uangnya 10 miliar, jadi di Lataan PT 1 miliar di BMT, kalau dipergunakan masyarakatnya 1 miliar itu tidak akan habis tuh. Sampai mati, itulah yang milik kita. Harapan kami dari masyarakat Nagari Batu Basa, saya sendiri Wali Nagari Batu Basa, mewakili masyarakat tentu berharap kepada para donatur, baik itu perantau ataupun orang-orang yang berkelebihan lah di segi harta nanti, untuk bersama bahu-membahu kita membangun masjid kita supaya cepat terrealisasi dan bisa segera untuk dipakai atau dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perjalanan kita hari ini menuju Batu Basa ini pemandangannya sangat bagus sekali ya, nuansa alamnya, persawahannya. Ini tempat-tempat kita berdakwah. Sekarang kita sudah sampai ini di Tanjung Limau ya. Ini sebuah pesantren, ada masjidnya juga. Baru nanti kita ke Batu Basa. Nah, jadi kalau di Batu Basa ini kita berkhutbah setiap Jumat kelima ya. Nah, ini baru sampai kita di Tanjung Limau. Di Tanjung Limau ini termasuk Nagari Semapur. Kita melewati sebuah pesantren nih, Tawalib. Tanjung Limau ini cukup bagus juga Tawalibnya. Ada masjid juga di sini. Nah, setelah Tanjung Limau ini baru kita nyampe di Batu Basa. Masjidnya besar sekali dan satu corong, satu nagari itu, nggak salah itu ada satu corong, ada satu masjid di situ. Sehingga kalau Jumat itu sampai penuh, sampai ke luar masjid. Insya Allah perjalanan kita sudah mendekati. Jadi hari ini agenda kita berdonasi dan insya Allah membuat profil masjid nanti. Bagaimana masjid Batu Basa ini kita buat profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah nyampai di Masjid Baitur Rahim Batu Basa. Babu Rahim Batu Basa. Di hajat kita untuk memberikan donasi di sini.
Namun kita tetap membuat profil masjid ini. Ini masjid satu-satunya terletak di jorong batu basah. Jadi satu jorong cuma satu masjid. Kalau sholat Jumat kita itu memang penuh sampai keluar. Makanya dari ini kita mencoba untuk memperkenalkan masjid ini. Memang letaknya, parkirnya memang agak sulit ya. Masjid ini sudah dibangun yang baru ya. Tetapi kita tetap memprofilkan masjid ini bagaimana nanti para perantau melihat kondisi masjid ini sangat layak sekali, tetapi karena polisi parkirnya diganti dengan masjid baru. Baik, kita coba untuk memperkenalkan Masjid Babur Rahim Batu Basah, Kecamatan Pariangan. Saya bersama Pak Nof, Miftah Nofi T. Beliau ini adalah pegawai di Kementerian Agama Tanah Datar, Pak Nof ya. Ya. Dan beliau sebagai ketua pembangunan masjid. Demikian saya ulas kita tentang Masjid Babur Rahim Batu Basah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di dalam Masjid Babur Rahim Batu Basah. Kita bersama Bapak Miftah Nofi, ketua pengurus Masjid Babur Rahim Batu Basah. Pak Nofi, saya sudah cukup lama berkhutbah di sini, setiap Jumat kelima. Yang paling berkesan oleh saya adalah ramainya jemaah, baik wirid maupun ketika berjumat. Ini suatu prestasi yang saya rasakan ini di Masjid Babur Rahim Batu Basah ini. Ternyata aktivitas sebaik remaja ataupun masyarakat semuanya berpusat di sini. Saya melihat itu. Baik wirid. Jadi minta penjelasan nih dari Pak Ketua Pengurus Pak Nofi, bagaimana masjid ini didirikan dulu, kemudian apa kegiatan-kegiatan yang terlaksana secara rutin maupun insidental, di mana letaknya masjid ini, dan kemudian bagaimana ke depannya, kenapa kok dibangun yang baru. Ini mohon penjelasan dari Pak Nofi. Ini ya. Baik, Pak Nofi. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita kunjungi langsung oleh khatib kita. Seperti yang sampaikan tadi, biasanya untuk Ustaz Yendi Nurma, beliau mengisi khutbah pada Jumat kelima setiap tahun. Alhamdulillah di 4 kali atau 5 kali dalam setahun jadwal untuk minggu kelima. Saya sampaikan tadi, masjid kita ini berada di balai-balai Corong Batu Basah, Nagari Batu Basah, Kecamatan Pariangan. Masjid ini didirikan tahun 1946. Ya. Kemudian didirikan waktu itu terjadi pada tahun 1995 terjadi kebakaran. Habis semua masjid, tapi alhamdulillah atas gotong royong partisipasi seluruh warga, karena satu-satunya masjid di Nagari di Corong ini, walaupun banyak rumah gadang yang habis waktu itu termasuk masjid, alhamdulillah. Jadi, kebakaran juga pernah kebakaran habis tahun 55. Penyebabnya api di rumah gadang. Iya. Jadi habis itu gotong royong masyarakat bangun masjid. Alhamdulillah berdirilah kembali masjid tahun 1955 sampai berikutnya di atas tanah wakaf keluarga Datuk Mangguang. Jadi waktu itu Imam Penghulu sebagai imamnya di masjid. Jadi dari tanah wakaf itu kemudian tahun 89 pengurus masjid mensertifikatkan tanah masjid ini. Jadi lebih kurang 890 meter persegi luasnya tanah masjid wakaf ini, ditambah dengan masjid tanah wakaf yang masjid baru yang kita bangun hari ini. Kemudian pada semua tanah wakaf, baik sawah maupun ada parak, itu menjadi
bagian dari ibadah dari keluarga-keluarga yang mewakafkan. Jadi Pak Nafri, masyarakat di samping mewakafkan tanah, ada sawah juga. Ada sawah. Ada juga tanah. Ada tanah barak. Masya Allah, luar biasa juga itu. Dan termasuk tanah rumah tahfiz yang ada dari Yange. Sudah diwakafkan juga? Sudah wakafkan tanahnya. Ya, semuanya sudah lebih kurang 9 persil tanah sudah sertifikat, tinggal 3. Dan juga dalam waktu 10 tahun ini ditambah 3 persil lagi tanah yang diwakafkan oleh warga. Kemudian seperti sama Ustaz tadi, pengurus yang lama sampai dengan periode 2013, kemudian membuat periode 2013-2018 membuat program jangka panjang. Jadi dibagi copy paste dari kegiatan Masjid Joko Karian dan ditambah dengan masjid-masjid yang lain. Di antaranya dibagi 3 untuk program masjid 2013-2018 itu adalah Darussalam 1, kemudian Babur Rahim 1923 itu Babur Rahim 2, dan ketiga Darussalam 3 Masjid Babur Rahim, periode ketiga 21 sampai 23 sampai 28. Jadi bagi 3 tahap, Ustaz. Iya. Jadi alhamdulillah programnya kita atur seperti itu. Adapun visi dari masjid kita adalah masjid dimakmurkan oleh jamaah atau masyarakat disejahterakan oleh masjid dengan 9 misi yang kita sampaikan dari tahun 2015 sampai hari ini. Dan insya Allah periode yang ketiga ini 2023-2028 insya Allah kan kita lebih perketat lagi untuk kegiatan kita perbanyak. Kemudian kegiatan kita di masjid yakni merubah mindset bagaimana menjadikan masjid ini tempat kegiatan umat. Nah, itu Ustaz. Iya. Jadi termasuk kita membenahi. Umat juga mengadu juga ya. Jadi kita benahi lah manajemennya dan cara kita mengolah bersama dengan pengurus itu ditambah dengan jamaah. Dan itu konsultasi kita dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, perantau, termasuk jamaah dan kita yang berada di pemerintah Nagari. Ditambah lagi hari ini Pak Wali kita juga adalah bagian dari kader masjid. Alhamdulillah beliau jadi Wali Nagari hari ini. Masya Allah. Ya. Ustaz. Jadi target kita yang lebih utama adalah meramaikan masjid adalah bagaimana jamaah subuh sama banyaknya dengan saf sholat Jumat. Masya Allah. Itu Ustaz. Jadi itu kegiatan-kegiatan kita ibadah, kemudian ditambah dengan kegiatan sosial dan termasuk ekonomi hari ini Ustaz. Jadi ekonomi dan sosial kemasyarakatan kita bentuk itu sudah berjalan selama ini. Jadi dana itu baik dari dana umat termasuk dari dana hasil wakaf infak yang berada di masjid. Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nofri. Luar biasa ini. Ada yang menarik di sini bagi saya. Ternyata masyarakat bukan hanya mewakafkan tanah, tapi juga mewakafkan ladang, ya. Sumber ekonomi masyarakat, mungkin juga sawah dan segala macam. Inilah harapan kita masjid yang maju dan berkemajuan. Jadi ada pernah teman ini, dia mau bangun masjid, kan gitu, dengan harga miliaran. Lalu saya coba mendekati, cobalah dibangun masjid lagi misalnya kan, dengan 7 miliar saya bilang begitu. Masjid di kampung saudara bagaimana, kan begitu. Jadi sekarang kepada masyarakat ini di Batu Basa ini, saya melihat sendiri bukan saja bukan saja masjid yang dibangun, bagaimana setiap ada kita beri ada pembagian sembako saya lihat. Pernah begitu. Ya, jadi alhamdulillah ini masjid yang maju dan berkemajuan. Kalau saya lihat konteks masjid ini letaknya memang tidak strategis lagi.
dibandingkan dengan jemaah. Maka wajar kalau masjid ini dipindah. Tapi yang menarik tadi dibagi 3 tadi ya, untuk umat, untuk kemajuan, untuk pembangunan. Jadi saya melihat di sini membangun itu tidak dipaksakan, ya. Ada orang dia paksakan membangun itu, sehingga kegiatan terhenti semua. Yang penting bangun dulu. Ini juga tidak boleh. Baik Pak Novi. Kemudian bagaimana ke depannya ini masjid kita ini, ya? Yang itu tetap jalan, dan ini bagaimana program kita untuk kedepannya? Sesuai dengan hasil musyawarah, Ustaz, bahwa kita memang desakan dari kondisi. Pertama, masjid kita sudah tua, lantai di atas masih papan, Ustaz. Dinding masih semi permanen, tempat parkir terbatas pinggir jalan. Jadi semangat itu baik jamaah maupun perantau sebenarnya dari tahun 2017 masyarakat inginkan membangun masjid baru, tapi baru kita wujudkan bersama-sama sesuai dengan program tahun 2021. Di program 2018 sampai 2023 itu memang targetnya membangun masjid baru, dan kita tidak merombak yang ini, tapi kita bangun di tanah wakaf kita yang bagian di atas. Nah, sehingga itu tetap jalan dan ini tetap berfungsi. Dan ke depan ini mungkin jadi nanti mungkin untuk pendidikan, Islamic Center dan sebagainya. Jadi pokoknya masjid kita jadikan kegiatan keutamaan umat. Jadi di samping program kita hari ini, masjid kita ada BKMT, juga ada BMT, juga ada posyandu remaja. Kemudian untuk pemuda kita punya Baburahim FC. FC apa itu? Football club, arti anak bola. Jadi dari remaja ini kita support untuk untuk kegiatan olahraga, dan mereka sudah cukup pertandingan dan sebagainya. Mereka terkontrol lah kegiatannya. Kemudian juga anak-anak kita punya sanggar randai untuk perkenalan kegiatan-kegiatan mereka. Dan termasuk posyandu remaja itu setiap bulan, Ustaz, dibimbing oleh Pak Wali, kader-kadernya, ditambah dengan puskesmas Mabur. Jadi kita termasuk 29 posyandu remaja tergiat se-Indonesia. Masya Allah. Jadi alhamdulillah support dari pemerintah juga, tambah dengan puskesmas kita yang ada di Jorong Batu Basah. Kegiatannya bagaimana untuk remaja. Kemudian di samping itu kita juga punya TPA dan tahfiz untuk lansia. Jadi itu untuk kegiatan kita di masjid. Dan tambah hari ini, Ustaz, kita menggerakkan ekonomi itu wakaf sapi. Dinamakan wakafi. Awalnya kita targetkan wakaf 10 ekor sapi. Tapi hari ini kita rubah karena sapinya sudah sampai 12 ekor. Kita jadikan wakaf pembelian 100 ekor sapi. Maksudnya gimana itu wakaf sapi itu, Pak? Jadi sapi itu karena jamaah kita kan petani. Jadi sapi-sapi itu awalnya kita gerakkan wujudkan wakaf. Implementasinya arahkan wakafnya uang ke membeli sapi. Oh gitu. Jadi dari uang 2.000, 5.000 akhirnya kita buat voucher. Vouchernya 10.000, 100.000, 200.000. Jadi nanti kita kumpulkan, awalnya dapat waktu itu 2017 dapat 4 juta lebih. Ini tambah dengan uang masjid. Nah, akhirnya beli 1 ekor sapi. Kemudian ditambah 1 jadi 2, 3, dan itu disampaikan ke perantau waktu Silatnas kemarin. Sapi sekarang sudah ada 12 ekor. Jadi ada 12 sapi. Ya. Jadi sapi wakaf tetap dijalankan, untungnya digunakan untuk sosial dan kegiatan masjid. Nah, Masya Allah, ini namanya Islam yang maju berkemajuan. Jadi sumber-sumber ekonomi masjid jalan ya. Ya, insya Allah. Bahkan saya pernah punya ide di suatu tempat, karena di situ yang favoritnya sarang burung walet. Dari saya punya ide juga. Bagaimana sebuah masjid punya sarang burung walet? Kalau di sini mungkin tidak bisa ya. Dan ini sudah terjadi di sini. Sapi ada, semuanya ada. Intinya apa? Kalau sudah seperti ini kondisi kegiatannya,
Kalau berkenaan dengan fisik lalu dipindahkan lalu dibangun, insya Allah itu relevan. Saya lihat tidak yang susahnya kan kegiatannya tidak ada, selalu masjid yang dibangun, bahkan menara pun sampai dibangun 500 juta. Ya, buat apa menara masjid tinggi-tinggi kan gitu ya. Dulu orang bangun menara, Nabi meninggikan tempat azan itu karena mic tidak ada ya. Sekarang mic dibunyikan di puncak masjid saja sudah sampai ke negeri sebelah. Silahkan kita bermegah dengan masjid, tetapi konotasi masjid bersosial itu tadi, ini yang sangat kita utamakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terakhir Ustadz. Jadi apa harapan nih kepada perantau lah? Perantau lah untuk kemajuan masjid dan kegiatan kita. Ini harapan. Pertama adalah kita tetap menggerakkan yang pertama bagaimana meramaikan masjid. Seperti yang sampaikan tadi, bagaimana masjid sholatnya seramai sholat Jumat. Itu sholat biasa. Kemudian yang kedua, dari program sosial tetap kita laksanakan untuk menyenguk orang sakit, ditambah dengan yang meninggal, dan kita punya ambulan. Alhamdulillah itu adalah dari perantau semuanya. Masya Allah. Pengadaan ambulan. Kemudian yang ketiga, hari ini kita sedang menyiapkan Babur Rahim punya peternakan sapi. Tanah kita punya tanah. Kemudian sapi mulai bergerak untuk jumlahnya insya Allah ke depan melalui bidang ekonomi masjid. Insya Allah kita akan membangun peternakan sapi Babur Rahim. Jadi sebagai nanti untuk operasional masjid. Dan itu mungkin Ustaz. Baik, terima kasih. Punya harapan kepada perantau ini, para donatur apa ini? Dua. Pertama, kita kegiatan operasional masjid lama seperti biasa. Dan kita menyelesaikan tahap 2 untuk pembangunan masjid baru kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Pak Ustadz ya, beliau ketua pengurus masjid Babur Rahim Batu Basa. Banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan. Tentu saja beliau punya harapan kepada kita perantau-perantau ini. Bagaimana yang sudah berkemajuan ini tetap kita dorong dan kita dongkrak. Tentu saja donasi daripada perantau untuk masjid kita ini supaya nanti menjadi ikon lah masjid kita. Sekarang itu saya lihat tempat masjid baru itu parkirnya lebar ya. Jadi kalau ada orang yang studi banding nanti, kalau ada jago karyanya minimal di Sumatera Barat, nanti ada pula nanti Babur Rahim itu. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian mohon didampingi juga ini mau melihat kondisi masjid kita hari ini. Banyak maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita melihat ini terbaru nih Pak saya. Apa manfaatnya ini yang terbaru ini lebihnya dari yang biasa? Uang sholat, kemudian pengumuman. Ini gambar masjid kita seperti ini nanti. Insyaallah. Yang Masya Allah. Jadi masjid yang akan dibangun ini seperti ini nanti. Ya. Dan alhamdulillah sangat bagus sekali. Cuman yang lebih bagusnya di sini, kegiatan masjid tidak terhalang dengan membangun. Tetap bersosial. Ya Pak saya, tetap bersosial. Ini mimbarnya. Saya sudah sering naik mimbar ini dan lihat karpetnya luar biasa sekali ya. Dan masjidnya sangat luas, besar. Tapi walaupun besar, kalau Jumat itu nggak muat sampai di dalam saya lihat. Di atas. Memang harus sudah dibangun nih. Di atas kabarnya lantainya kayu ya. Oh iya, saya kalau khutbah ada anak-anak yang berjalan terdengar. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah inilah kemajuan Islam saat ini yang pantas juga kita tiru. Jadi masjid ini memang sudah terdesak ke jalan. Dulu pinjar kita pakai. Iya. Dah muat ya. Dibangun masjid baru tapi kegiatannya tidak henti ya. Pakai pinjar juga ya. Dulu awal. Oh dulu pakai pinjar. Jadi siapa yang terbanyak salat berjemaahnya diberi. Tapi kalau dulu wali kota Bengkulu itu hebat lagi. Siapa yang 40 hari 40 malam berjemaah tidak pernah putus, tidak pernah terlambat, kasih Innova. Tapi nggak ada yang bisa. Kemarin anak-anak hidup sepeda. Sepeda ya? 40 hari. Oh 40 hari non stop? Ya. Nggak pernah terlambat dan tidak pernah putus? Ya. Wah bagus juga ini. Ini sepeda. Iya. Sepeda.
Kalau bisa motor lagi itu. Insyaallah nanti. Jadi bapak-bapak itu dia luar biasa juga itu, ya. Jadi kepada para donatur ya, saya pernah mendengar ada orang bangun masjid ya, itu operasionalnya sekian juta kan begitu. Jadi kalau ada yang ingin bangun masjid lagi, alangkah baiknya dana yang miliaran itu operasionalnya sampai besar sekali 20 juta katanya kan. Ya kasih aja ke masjid yang ada. Ini uang 1 miliar. Siapa yang 40 hari 40 malam tidak pernah terlambat, tidak pernah putus, bawa motor satu. Barangkali 1 bulan 1 motor, 1 bulan 1 motor, itu luar biasa daya tariknya. Dia letakkan aja motor misalnya, katakanlah, atau siapa yang lebih dulu mendapatkan 40 hari 40 malam itu dia terpenuhi dengan pinjer kan gitu, ambil motor. Barangkali dana 1 miliar itu gak 5 tahun gak habis-habis itu. Tapi orang termotivasi, walaupun awalnya orang itu menghadapkan motor, tapi akan tertanam juga kalbunya itu tadi. Luar biasa. Ini sudah pernah sepeda motor ya Pak Ustaz ya? Yang mereka absen itu Pak Ustaz tadi. Ini kalau masalah, nggak apa-apa kita jalan. Iya, Masya Allah. Ini ada juga semua lengkap. Tempat duduk orang yang unsur ya. Iya. Ya, tapi jangan cita-cita duduk seperti inilah. Ya, coba lihat ke abangnya dulu, MCK-nya. Ini perempuan ya? Ini yang tempat duduk perempuan. Ya, tapi bagus sekali. Itu saya lihat tadi bagus sekali Pak Ustaz. Dipisahkan saat. Ya, dipisahkan. Jadi kamar mandi di tempat duduk bisa. Wah, itu luar biasa sekali ini. Nah, ini ya. Jadi antara kamar mandi dengan wuduk di Bisa. Jadi kalau kamar mandi ke belakang lewat, ya. yang tempat wudhu langsung. Ya. Jadi saya pernah berwuduk, tapi orang mandi juga di situ. Nah, ini tidak bagus ya. Dari segi kewibawaan mur'ah kita, sesama kita, ada Rasumando, ada nenek mama ya. Kita pergi berwuduk, tapi ada yang mandi kan gitu. Nah, ini jadi contoh ya Pak Ustaz ya. Terpisah antara tempat wuduknya. Dan kamar mandi, ya, tempat mandi dulunya terbuka, sekarang sudah tertutup ya. Setengah kamar. Ya, memang begitu. Bahkan buang air itu, kata Nabi, kalau hadisnya kan buang air itu kan jongkok menyamping kiblat. Boleh berdiri kalau kita sudah unsur ya. Kadang kan kita udah tua mau duduk berdiri dia keluar lagi. Tapi di tempat tertutup. Jadi ada juga orang bangun WC tidak tertutup. Jadi ketika kita buang air kecil berdiri, bayangkan kalau ada istilah kalau Ustadz kencing berdiri, anak kencing berdiri, ustadznya kencing apa itu? Jadi artinya apa? Nilai-nilai adat dan etika itu agama sudah memperhatikan begitu. Baik, jadi terpisah ya. Tidak bisa kita bawa, ada orang enggak di dalam? Ya. Ya. Ini tempat berwuduknya. Memang sayang kita ini, tetapi kondisi umat. Ya. Saya melihat setiap Jumat di sini. Ini kepada para perantau ya. Jangan lagi ada yang komplain ya masjid dibangun baru ya. Saya merasakan, saya khutbah itu jemaahnya memang sampai keluar ya. Kalau di atas juga nih. Ini tempat berwuduk ya, Ustaz. Masya Allah, tempat berwuduknya bersih sekali. Kayak di hotel juga ya. Nah, ini juga tempat berwuduk. Di sebelah kamar mandi. Nah, jadi kamar mandinya di sebelah ya. Kemana kita lewat? Ke belakang. Oh, kamar mandi. Ayo, ya. Ini untuk tempat duduk. Iya. Memang kita melihatnya sayang juga ditinggalkan. Ini kita bikin gambar saat. Ya. Nah, kemudian ada donatur yang menyelesaikan seluruhnya. Satu orang ini yang bangun, Masya Allah. Ini untuk kamar mandi. Ini bantuan dari DP provinsi. Oh. Dari Kadewa. Jadi saya melihat bantuan itu akan datang kalau ada kegiatan. Ya. Jadi kalau ada orang menghentikan kegiatan masjid hanya untuk membangun, malah tambah nggak jalan. Iya. Itu tempat saya. Itu dana kasnya boleh katakan 0. Tapi membagi sembako setiap Jumat pagi itu 3 juta. Sudah jilid yang ke-46 loh. Tapi iya. Tapi orang kalau kita sudah mau ada yang akan dibeli, sendiri aja dia. Turun satu orang, apa yang mau beli? Kipas angin, tikar. Karena dia melihat kegiatan itu tadi. Tapi kalau dihentikan kegiatan hanya untuk alasan membangun, tidak bersosial masjid, alasan PT untuk membangun, uang untuk membangun, ini yang jadi masalah bagi kita hari ini. Nah, ini kita lihat tempatnya laki-laki ya. Ya. Ya.
Ini anak-anak kita, ya. Sendal Ustaz, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak pakai sandal. Iya. Oke. Ya, kita lihat tempat berwuduknya laki-laki, ada kamar mandi juga. Ya. Baik, kita lihat kamar mandi dulu. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kalau ada orang dalam perjalanan, ini betul-betul disediakan tempat mandinya. Ya. Nah ini. Nah ini kamar mandi Masjid Babur Rahim, betul-betul terpisah ya Ustaz ya. MCK-nya bagus sekali ya. Nah ini sebenarnya siapa yang mau mandi di sini juga bisa mandi dia, kalau ingin dia tertutup, malah lebih bagus kan gitu. Nah ini kamar mandinya yang katakan terpisah tadi. Ini ya, ini sandal saya. Ya. Baik. Jadi kita melihat kondisi fasilitasnya udah lengkap. Memang sayang kita meninggalkan, tapi memang sudah terbatas ya. Parkirnya lah macam. Ini tempat berwuduk Ustaz ya. Berwuduk lagi. Oke. Buka sedikit. Ya, ini tempat berwuduknya. Ini luar biasa ini. Kalau kita ukur dengan akal kita, memang sayang nih kita tinggalkan begitu saja. Ya, tempat berwuduknya rapi sekali, lengkap. Jadi orang nggak antri lagi. Kalau BKMT kabupaten di sini nggak perlu lagi nambah. Udah cukup ya. Iya. Cuman parkir ya. Parkir sepanjang jalan. Iya. Tapi untuk sekarang di halaman Masjid Baru. Oke. Baik, kalau itu untuk studi tour orang udah oke nih. Jadi sekali lagi kepada para perantau ini, tadi sudah dijelaskan kegiatan masjid ini tidak terhenti, artinya cuma pindah tempat. Jadi ini masjid akan diberikan untuk kegiatan masyarakat ya. Sudah ada sapi wakaf, mau bikin peternakan sapi, kemudian masyarakatnya sudah ada menyumbang tanah dan segala macam. Jadi idealnya kita hari ini ya, ke atas ini ya ada sekretariat masjid ya. Oh ya, ini perlu juga nih diperkenalkan sini ya sudah ya. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah ini sekretariat masjid. Alhamdulillah fasilitasnya udah lengkap ya. Kalau rapat sudah bisa di sini ya. Di bagian pasang. Iya. Tambah remaja Ustaz. Iya. Remaja kumpul buat kegiatan. Nah, kita siapkan komputernya sehingga mereka akan membuat konten batu basa juga ya. Iya. Ini ada wifi juga saya lihat tadi ya. Nah, ya. Dan kita untuk apa? Punya BNB. Bank muamalatnya. Yaitu Bank Tamwil. Syariah ya. Jadi keuangan masjid seluruhnya bendara tinggal catatan uang kita taruh di sini. Wah ini BMT-nya. Assalamualaikum Ibu. Ya, jadi untuk mengantisipasi apa namanya rendang, rentenir. Ya, apa namanya rentenir terhadap masyarakat itu sudah diatasi di sini ya. Di 2014. Iya. Ya kalau bisa perantau ya. Kalau ada uangnya 10 miliar, jadi di lataan PT 1 miliar di BMT. Kalau dipergunakan masyarakatnya 1 miliar itu tidak akan habis tuh. Sampai mati itulah yang milik kita. Jadi kepada para perantau, orang-orang berduit, saya melihat Masjid Babur Rahim ini lengkap dan semuanya tertata dengan rapi. Jadi tidak usah ragu-ragu kita. Jadi saya juga petualangan dakwah anak negeri ini, orang tidak ada ragu-ragu kasih uang ke saya. Ini uang Ustadz, nanti di mana Ustadz ceramah, saya kasih sekian, tolong berikan langsung. Ini ada dananya menumpuk ini, makanya sekarang ada 4 tempat kita. Jadi memang kita ini petualangan dakwah anak negeri ini dengan YouTube-nya kita ada yang menanggung terus, begitu. Dan termasuk ini juga, kalau para perantau nanti boleh membangun iya, tetapi juga langsung ini digerakkan BMT, jadi tidak ada lagi masyarakat kena rentenir kan begitu. Itu barangkali. Wah luar biasa ini Pak Ustadz ya.
Dan jadi apa intinya? Boleh bangun masjid, tapi seperti ini kegiatan berjalan, ya. Dan ini sudah berbadan hukum koperasi. Ya, berbadan Hukum kalau hukum. Ya. Jadi kalau sudah berbadan hukum, jangan ragu, uang kita tidak akan hilang, begitu. Insya Allah ya. Ini se-Indonesia ini. Ini kalau bisa nanti diminta nomor rekening apa kita ini, BMT kita ya di YouTube saya. Nanti mana tahu nanti melihat kegiatan seperti ini orang tersentuh juga. Saya donasikanlah untuk banknya muamalat di Batu Basah, dan saya melihat betul. Ya kalau Jumat itu udah nggak muat lagi kan gitu. Tapi kegiatannya luar biasa. Ceramah jemaahnya ramai sekali. Saya katakan tadi kan ada yang 40 hari 40 malam sholat berjemaah dia tercapai 1 buah sepeda. Satu subuh ya. 40 hari saat subuh yang tidak ya. Bayangkan kalau ada orang mau bangun masjid dengan 7 miliar. Cukup dia letakkan uang di masjid 100 juta atau 1 miliar. Apa yang dibuat? Coba ini khusus 1 motor orang yang bisa sholat 40 hari 40 malam tidak pernah putus. Belikan motor. Kalau ada 3 orang tercapai, belikan 3. Tidak akan habis uang itu. Dan orang pasti ramai kan gitu. Walaupun kita kasih motor, niatnya cuma motor dulu. Nanti kalbunya nanti nyangkut. Begitu. Karena Ahmad Maulana itu di yang tablik itu ya. Itu teorinya begitu. Itu di India itu. Orang tidak lagi mau tahu dengan masjid, cuman dia aja dengan otaknya sholat terus. Kata dia, tolonglah saya, kamu di masjid ini aja 3 hari cukup. Ikuti kegiatan saya. Setelah itu pay lalai. Akhirnya siapa yang 3 hari nyangkut. Walaupun dia mungkin Ahmad Maulana mungkin kasih hadiah juga kan, sekarang penting kamu 3 hari. Jadi dakwah tablik itu luar biasa juga saya. Maka itu ditiru sekarang. Dan kalau ada orang yang membantah, sunnahnya nggak ada. Saya bantah juga. Itu orang pelatihan penataran di hotel dulu ada nggak sunnah rasulnya? Ada nggak? Tidur di hotel habis penataran pergi ke kafe juga barangkali ya. Ada nggak sunnahnya? Ini orang tinggal di masjid 3 hari kok ditanya sunnah? Hah? Materkan Nabi itu sebenarnya tinggalnya di masjid, bukan 3 hari lagi loh. Sepanjang hidup. Tempat tinggal Nabi terletak antara mimbar Nabi dengan kuburan Nabi. Jangan sedikit-sedikit kita tidak sunnah, kan begitu. Jadi untuk kemajuan ini luar biasa sekali. Oke, boleh ke Pak Syekh? Alhamdulillah. Kita lanjut. Ya. Apa lagi masih ada ruangannya lain? Ya. Kau ambil dari atas betul lagi. Kate, Wak. Bisa kate? Ya. Ini kalau bisa jangan dirubah ini. Enggak, kawan ada orang. Ya. Wah. Kalau jangka panjang bisa dibuat aula di atas gedung ya. Gedung pertemuan. Ya, ini standar bangunan 2 tingkat nih Ustaz, enggak? Oh, karena mau dulu. Ya, ya. Mau tingkat ya. Bocor pertama gaspal ya. Iya ya. Nah, ini kan luar biasa. Nanti ke depan nih Pak Ustaz, ya. Ini kan kosong. Ya. Kalau di Jawa itu orang sudah berani di bawahnya TPA, sarana pendidikan, di atasnya tempat pesta. Pernah di orang. Memang kalau di sini kan parkirnya masalah kan. Gitu. Tapi ini pasti ada gunanya. Kalau di bawahnya nanti misalnya tempat kegiatan, di atasnya futsal juga bisa. Tidak ada tutup kemungkinan. Bikin ini futsal kan gitu. Jadi banyak ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi dengan pindahnya masjid ini sebenarnya bukan mengurangi, tapi menambah apa-apa yang direncanakan nanti oleh pengurus ya. Tuh anak-anak itu kita katakan sekarang malamnya main HP Ustaz. Ya banyak main HP, siang tidak ada kegiatan. Tapi anak kita dulu pulang sekolahnya main poli. Sepak bola, malamnya lah latihan lalu kan gitu. Ininya udah ada itu loh kan. Hatiku saya kerja oleh. Ini barangkali kita lanjut, coba lihat ini pemandangan kalau kita berada di lantai 2 ini ya. Nah, ini ya sekali-sekali di atas pandang ke bawah kan gitu. Nah, ini kantor wali negari kita berdekatan dengan, tapi ke depan ini kalau bisa
pagar ini dibuka aja, ya, biar ada ruang ya, ada ruang untuk parkir nih Pak Sek ya. Dibuka aja pagar ini, itu didatarkan. Jadi yang menurun tuh di belakang aja. Itu bisa itu, menurut saya. Itu didatarkan. Jadi yang janjang ke tangga kayak gitu tuh di belakang aja, ditimbun habis lah. Saya yakin ada parkirnya itu. Ini kan sedikit lagi nih. Ya, oke Pak Sek. Kita punya ide juga lah, banyak sedikit. Eko sampai ke situ, ya. tanah wakaf. Oh, wakaf ya. Jadi habiskan aja terasnya nanti Pak Sek. Ya. Ini kan masih bisa ini. Ya. Masjid baru. Dari sini kelihatan masjid baru. Kita lihat deh. Itu masjid yang akan dibangun. Kira-kira udah berapa persen kira-kira Pak? Udah 20% itu? Belum ya? Jadi ini memang pekarangannya luas sekali. Halamannya kemana nanti? Depan sampai ke samping sana. Oh gitu. Itu sudah diwakaf sebelumnya. Tanahnya cukup luas ya. Ini baru memadahi parkir nanti jalannya. Ya. Kalau bisa ini rumahnya dibeli aja nanti. Iya, yakin saya orangnya mau. Iya, bagus sekali nih nanti. Jadi saya rasa sudah 2 rumah yang kita ganti. Iya. Jangka panjang ini antara masjid dengan ini nanti menyatu ini. Yakin kita, ya Pak Sek ya. Kalau ini sudah nggak ada, ini menyatu lagi. Berpikir pula lagi bangun pesantren. Wah, biar kecil. Tapi ini luar biasa, kegiatan berjalan terus, masjid bisa seperti ini. Jadi saya katakan, kalau ada orang berkegiatan di masjid, jangan dibatasi kegiatan hanya dengan alasan membangun. Ya, kita punya dana 0. Ya, tapi bisa sembakonya setiap Jumat pagi itu 3 juta kita. Tapi orang nyumbang terus. Oh, kalau untuk ini kan ada juga, hentikan semua kegiatan. Yang wirid nggak ada, alasan membangun. Ini kalau mau umat ini masjid tidak terbangun di hati umat, walaupun dindingnya dari emas, masjid nggak ada juga orangnya. Oke Pak Ustadz, alhamdulillah kita tutup di depan nanti, depan masjid. Kita langsung berdonasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah membuat info profil masjid tadi, semuanya telah diterangkan. Inilah masjid yang maju dan berkemajuan. Masyarakat berdonasi di ladang, ada peternakan sapi wakaf ya, ada bank muamalat tamwilnya, dan semua jamaahnya ramai, reward untuk jemaah. Jadi masjid ini tidak mengutamakan membangun, tapi dia berkegiatan diutamakan, dan membangun itu tetap jalan. Dan kalau kita lihat kondisi masjidnya, baik parkirnya, memang sudah selayaknya masjid ini kita pindahkan. Tetapi semua komponen ada di sini lengkap, ada bank. Jadi kalau ada perantau yang punya uang 10 miliar, dimasukkan aja ke BMT ini 1 miliar, ini sudah selesai urusan ekonomi masyarakat. Tidak perlu Pak Wali sibuk-sibuk dulu kan gitu. Bersama kami saat ini sebelum kita apakan, ini ada Bapak Ketua DPRN ya. Pak apa? Pak Alfi. Pak Alfi, ini Pak Wali kita. Baitur Rahmat termuda dan terganteng, Wali Batu Basa. Kalau segi jenggot dia kayak India nih kan gitu. Ini Pak Ketua tadi sudah perkenalan, ini Pak Sekretaris. Baik, sebelum kita tutup, kita minta ini harapan Wali terhadap para donatur kita untuk kemajuan masjid kita ini, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Yang pertama tentu ucapan terima kasih banyak atas kunjungan Ustadz, dan juga tadi sudah mereview beberapa lokasi-lokasi di masjid, dan memang dari pandangan Ustadz sesuai dengan harapan masyarakat Batu Basa bahwasanya Masjid Baburaim Batu Basa memang sudah selayaknya dibangun yang baru, yang lebih besar, karena sudah tidak mencukupi over kapasitas. Tentu harapan kami dari masyarakat Nagari Batu Basa, saya sendiri Wali Nagari Batu Basa mewakili masyarakat, tentu berharap kepada para donatur, baik itu perantau ataupun orang-orang yang berkelebihan lah di segi harta, nanti untuk bersama bahu-membahu kita membangun masjid kita supaya cepat terrealisasi dan bisa segera untuk dipakai atau dipergunakan. Mungkin demikian Ustadz harapan kami selaku pemerintah Nagari mewakili masyarakat Nagari Batu Basa. Baik, terima kasih. Itu ungkapan daripada Pak Wali kita. Intinya apa?
Di sini kita membangun fisik, tetapi kegiatannya tidak terhambat, tidak terhenti. Luar biasa saya lihat. Semuanya lengkap, rewardnya. Jadi kalau berkegiatan nih Pak Wali, dana itu datang. Jangan sampai ada yang menghentikan kegiatan masjid hanya alasan membangun. Ini Pak Ketua DPR apa harapannya? Sedikit, ya. Ini kurang bersama dia Pak Wali. Sama. Ya. Iya. Masjid baru itu kan impian itu sama dan impian Iya. lah lama itu. Iya. Dan itulah mulai hingga kita melanjutkan dan menyelesaikan itu. Tidak bisa sekelompok orang saja yang menyelesaikan itu. Iya. Itu kita bersama. Baik yang di rantau ataupun yang di kampung. Maka Pak Wali bau gitu. Itu mungkin tambahan. Ya, baik. Pak Datuk, ini tokoh masyarakat kita juga ada harapannya. Ya. Harapannya satu saja. Bersama kita bisa. Masya Allah. Mas Samo kau jadi ini Pak Sekretaris, ya? Iya. Sama-sama Ustaz. Palingan ke Pak Wali tadi, bersama kita bisa dan Batu Basah Rancak. Ya, baik. Bapak Ketua, ya. Masih ada harapan yang terakhir? Udah, Pak Ketua sudah banyak tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi yang pertama kita menepis harapan kita masjid baru. Tetapi intinya saya yakin nanti antara masjid ini dengan masjid baru akan menyatu nanti. Sebab cuma ada rumah saja yang pembatasnya. Kalau sudah selesai itu sudah menyatu itu. Berkegiatan itu. Demikian saja pada hari ini kegiatan petualangan dakwah anak negeri. Saya sebagai YouTube-nya Haji Henry Hadi Nurma, setiap habis ceramah, habis khotbah, membuat profil masjid. Karena saya dulu khotbah di sini nggak sempat nih. Kemudian berdonasi. Hari ini saya berdonasi di sini di 2 tempat, ya. Alhamdulillah dananya cukup banyak dari donatur. Jadi saya setiap habis berceramah bukan mengatakan orang itu miskin, tidak. Kita berbuat. Jangan nanti Pak Wali ku mengalir buya di posting. Kita tujuannya memancing. Sudah ada orang ibu, begitu saya posting, ada donaturnya sampai 4 orang rutin membantu. Itu banyak sekali. Jadi maju sedikit. Petualangan dakwah anak negeri akan selalu mengajak kita berdonasi. Bagi siapa yang ingin berdonasi, silakan melalui kontak saya Haji Henry Hadi Nurma, Petualangan Dakwah Anak Negeri, kontak 081363053329. Insyaallah bersama kita mampu menjadi. Demikian, terus ikuti dan terus kita membangun untuk kemajuan Masjid Babur Rahim dan Nagari Batu Basah ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.